Halo sahabat dosen, mahasiswa dan masyarakat se-Indonesia. Mari bergabung, bersinergi dan berkolaborasi dalam kegiatan yang turut serta mencerdaskan kehidupan bangsa dalam kampus merdeka. Perkenalkan, nama saya Misi Haryase, SEMM, dosen tetap Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Fakultas BHIS Prodi Manajemen. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mata kuliah yang saya ampu, yaitu Manajemen Perbankan. Manajemen Perbankan tersendiri merupakan mata kuliah wajib prodi, yaitu mata kuliah keahlian manajemen dengan kode MNJ 19756 dengan bobot 3 SKS untuk semester 7. Adapun deskripsi mata kuliah Manajemen Perbankan mempelajari tentang sistem, produk-produk, serta kondisi perbankan di Indonesia. Salah satu kewajiban sebagai dosen pada Tridharma Perguruan Tinggi selain penelitian dan pengabdian yaitu pengajaran. Dalam pengajaran mata kuliah Manajemen Perbankan, metode pembelajaran yang saya terapkan menggunakan sistem pembelajaran dengan DIE, yaitu Delivery. Proses penyampaian pembelajaran agar diterima dengan baik oleh mahasiswa dengan kegiatan ceramah melalui slide, PowerPoint, kegiatan case-based learning, project-based learning, video pembelajaran dari berbagai tautan eksternal, misalnya YouTube, link, URL, dan sebagainya. Interaktif. Proses interaksi antara dosen dan mahasiswa, terutama tanya jawab dan diskusi akan pembelajaran yang kurang jelas dari sisi dosen ke mahasiswa atau mahasiswa ke dosen dengan menggunakan student-centered learning. Mahasiswa menjadi kreatif dan inovatif. Case-based learning dan project-based learning, di mana ada pertanyaan, tanya jawab mahasiswa dan dosen, dosen ke mahasiswa, serta diskusi kelompok. LMS, sistem pembelajaran learning menggunakan learning umsida yang mewadahi mahasiswa terkait dengan absensi, pengunduhan materi, menjawab tugas yang diberikan, serta dokumentasi kegiatan diskusi. Asesmen, proses penilaian untuk mengukur secara kemampuan mahasiswa secara objektif dalam menerima proses pembelajaran. Adapun pemberian tugas berupa tes objektif dan tes non-objektif, penilaian proses dan hasil proyek atau assessment otentik. Pertemuan pembelajaran manajemen perbankan ada 16 pertemuan dengan 14 pertemuan materi dan 2 pertemuan ujian yang terletak pada pertemuan ke-8 UTS dan pertemuan 16 UAS. Komposisi penilaian yang digunakan: kehadiran 10%, sikap 10%, tugas 10%, UTS 30%, dan UAS 40%. CPL Prodi S dan KU sesuai dengan rumusan di lampiran Permenristikdikti nomor 44 tahun 2015, P dan KK sesuai dengan hasil ramuan KPT Prodi yang dibebankan pada mata kuliah. Pertemuan dari 14 yang disesuaikan dengan materi dengan bahan kajian dalam sub CPMK. Yang pertama, aset keuangan. Yang kedua, struktur organisasi perbankan. Yang ketiga, fungsi dan tugas Bank Sentral di Indonesia. Yang keempat, kondisi perbankan Indonesia. Yang kelima, sumber dan penggunaan dana perbankan. Yang keenam, kredit perbankan. Yang ketujuh, produk simpanan bank. Yang kedelapan, UTS. Yang kesembilan, jasa-jasa perbankan. Yang kesepuluh, perbankan syariah. Kesebelas, laporan keuangan bank. Yang kedua-belas, merger perbankan. Yang ke-13, rasio keuangan bank. Yang ke-14, kredit bermasalah. Yang ke-15 dilanjutkan kredit bermasalah, dan yang ke-16 UAS. Untuk mendukung berbagai literatur
yaitu dapat berupa buku dan artikel-artikel terbaru berkaitan dengan manajemen perbankan dan berbagai video penunjang baik tautan eksternal YouTube dan link URL yang ditautkan di LMS e-learning Unsida. Buku ajar manajemen perbankan yang diterbitkan oleh saya sendiri, Mesty Haryasi, beserta rekan Sumarti. Dan link dapat diunduh di laman press.umsida.ac.id. Bahan pustaka utama dan tambahan selain buku ajar pustaka ada 2, utama dan pendukung. Adapun mengenai cara saya mengajar untuk menyampaikan materi akan saya tampilkan dalam video micro teaching berikutnya. Pengajaran mata kuliah manajemen perbankan dibagi menjadi 3, kegiatan pendahuluan, kegiatan inti pembelajaran, dan kegiatan penutup. Apa kabar kalian semuanya? Alhamdulillah. Sebelum dimulai perkuliahan pagi hari ini, salah satu untuk memimpin doa agar perkuliahan hari ini lancar. Silakan Mas Fikri. Sebelum memulai perkuliahan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama untuk melancarkan perkuliahan hari ini. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Mas Fikri sudah membantu untuk memimpin doa pada pagi hari ini. Untuk pertemuan yang ke-6 ini, Bu Mesty akan menyampaikan yakni tentang materi manajemen kreditan di industri perbankan. Apakah kalian semua sudah absen di LMS Unsida? Sudah. Tentang pertemuan yang kemarin, apakah ada yang masih ingat? Ingat Bu. Oke, silakan. Pada materi kemarin kita mempelajari tentang pemahaman bagaimana menggunakan sumber dana dan menggunakan dana perbankan. Baik, terima kasih. Pertemuan kali ini akan kita bahas kredit perbankan. Yang kita pelajari yang pertama, pengertian kredit, unsur, tujuan, fungsi, dan jenis kredit. Yang kedua, prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit. Yang ketiga, simulasi realisasi kredit, yakni terkait dengan pengisian form dan penilaian tentang kredit. Teman-teman semua, di dalam manajemen perbankan ini, Bu Mesty menunjukkan buku ajar yang Bu Mesty sudah tulis bersama Bu Sumarti. Di antaranya ada publis di 24 Agustus 2021. Untuk buku bisa teman-teman download di Unsida Press. 1. Pengertian kredit, unsur, tujuan, fungsi, dan jenis kredit. Manajemen kredit, peran bank sebagai lembaga keuangan tidak terbatas dari masalah kredit. Pemberian kredit merupakan kegiatan utama dari bank. Besarnya jumlah kredit yang disalurkan akan menentukan keuntungan bank. Kita lanjutkan di pengertian kredit. Kredit adalah merupakan fasilitas yang dimiliki oleh industri perbankan, yang mana industri perbankan itu adalah fungsi dan tugasnya menghimpun dana masyarakat dalam bentuk tabungan, deposito, dan giro, dan disalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan, yakni dalam bentuk kredit yang diberikan. Berdasarkan Undang-Undang Perbankan, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang disamakan dengan itu. Berdasarkan persetujuan dan kesepakatan antara pihak bank dengan pihak debitur, bahwasanya ada pihak-pihak lain yang mana fungsi dan tugasnya adalah sebagai debitur. Debitur itu apa menurut kalian teman-teman semuanya yang hadir pada kesempatan hari ini?
Debitur itu adalah nasabah yang diberikan fasilitas oleh industri perbankan dalam bentuk kredit. Sedangkan nasabah ini adalah fasilitas yang diberikan kepada nasabah dalam bentuk tabungan, deposito, dan giro. Menurut Undang-Undang Perbankan tahun 92 yang dirubah menjadi nomor 10 tahun 98, bahwa bank tadi yang sudah Bu Misi sampaikan di awal, bahwasanya bank adalah tugas dan fungsinya menghimpun dana masyarakat dan memberikan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk kredit yang diberikan. Ada beberapa jenis kredit, di antara adalah kredit investasi, kredit modal kerja, dan kredit konsumtif. Apa itu kredit investasi? Yang mana? Kredit investasi ini adalah kredit yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk menginvestasikan ataukah memberikan dana lebih kepada masyarakat yang membutuhkan, gunanya adalah untuk dana investasi. Ada contoh kredit investasi ini adalah memberi pelayanan kepada masyarakat yang fungsinya adalah masyarakat tersebut sudah membeli rumah dan sudah ditempati, akan tetapi membeli kembali rumah yang gunanya adalah untuk invest. Kemudian ada kredit usaha rakyat, kredit perumahan, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah kredit konsumtif. Apa itu kredit konsumtif? Kredit konsumtif itu adalah kredit yang gunanya memberikan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan, tapi hasilnya adalah aus, hilang, tidak berhasil, tidak berdaya guna, tidak menguntungkan, tidak ada profit. Lah, contohnya apa kredit konsumtif ini? Pembelian sepeda motor, pembelian mobil, biaya pernikahan, biaya kalian kuliah. Bisa nggak Bu saya kuliah ini pinjam ke bank? Bisa. Bisa saja. Kenapa kok bisa? Karena ada fasilitas kredit konsumtif. Kita lanjut kredit modal kerja. Lah ini yang beda dari yang pertama dan yang kedua. Kredit modal kerja ini adalah kredit yang digunakan untuk perputaran usaha. Tadinya sudah punya usaha, misalkan sekarang lagi trennya apa usaha yang kita ketahui? Kafe. Modal apa itu namanya? Selain kafe apa selain kafe? Ya. Terus kemudian apa lagi? Ayo, apa lagi? Restoran sama dengan kafe, ya. Lah, kalau kita bahas dengan kredit modal kerja ini adalah kredit yang benar-benar menghasilkan. Kita punya usaha yang harus dibiayai oleh perbankan. Dari awal yang belum punya usaha mau akan mendirikan usaha, oke, bisa dibiayai oleh industri perbankan. Yang sudah punya usaha dan akan mendirikan usaha baru bisa dibiayai oleh industri perbankan. Yang sudah punya usaha dan akan meningkatkan usahanya, ini juga bisa sekali dibiayai oleh industri perbankan. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Belum. Baik, Bu Misi lanjutkan. Yang kedua adalah prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit. Kenapa menyalurkan kredit perbankan itu harus ada prinsip kehati-hatian atau prudential banking? Ada istilah di industri perbankan dengan 5C ditambah lagi 1C. Yang pertama karakter, capacity, capital, kondisi of economy, collateral, dan cash and flow. Apa itu kolateral? Apa itu kolateral? Ada yang tahu? Kenapa Bu Misi kok langsung ke kolateral? Karakter sudah tahu siapa calon debitur kita. Kita harus mengetahui karakter dari masing-masing calon debitur yang akan kita biayai. Kita kan punya impian nih ya. Impian kita kan yang indah-indah. Anggap aja kita semua yang ada di kelas ini adalah pemilik
atau pengelola atau pengurus industri perbankan. Karakter pastinya sudah tahu bagaimana industri perbankan menilai calon-calon debitur tadi. Yang kedua, kapasitas. Kapasitas akan apa? Kapasitas akan usaha yang mau akan dibiayai. Yang ketiga, capital. Tentunya ini semua usaha pastinya harus punya capital terlebih dahulu. Yang keempat, kondisi of economy. Bagaimana kondisi of ekonominya saat ini? Kita tahu semua ya, kondisi ekonomi saat ini yang kita tahu bahwa industri perbankan ada apa dengan industri perbankan saat ini? Ada bersaing. Bersaingnya siapa? Ada yang tahu? Fintech, istilahnya pinjol ya, finansial teknologi, yang mana notabene-nya ya, calon debitur tanpa harus datang ke bank sudah mendapatkan fasilitas kredit dengan sangat mudah sekali. Teman-teman pasti sudah tahu semua. Kolateral, kenapa kolateral itu penting sekali? Karena itulah pegangan industri perbankan dalam mengelola asetnya. Asetnya dari mana? Selain modal sendiri, ya, modal pinjaman, ada lagi modal yang tak kalah pentingnya adalah dari masyarakat yang sudah trust, yang sudah percaya menanamkan dananya kepada industri perbankan. Dalam bentuk apa tadi? Tabungan dan deposito serta giro. Jadi, di dalam industri perbankan, produknya itu cuman ada berapa? Tiga saja teman-teman. Apa yang pertama tadi? Sumber dana, ya, yang akan dikelola oleh industri perbankan. Kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit yang diberikan. Kepada siapa? Kepada masyarakat yang membutuhkan. Yang tidak butuh, tidak perlu. Yang tidak butuh harus memberikan kontribusi lebih apa? Berupa pendanaan dalam bentuk tabungan dan deposito tadi. Jadi, fungsi dari kegiatan industri perbankan itu adalah sebagai intermedia, sebagai perantara, sebagai makelar kalau orang Jawa bilang. Hanya sebagai intermedia. Kalau masyarakat sudah percaya kepada industri perbankan, maka ya masyarakat akan terus berdatangan untuk menanamkan dana maupun memberikan keleluasaan dalam bentuk pendanaan. Oke, kita lanjut. Cash dan flow. Cash and flow-nya ini sangat penting. Kalau usahanya tadi jalan, maka setelah melakukan pembiayaan atau setelah melakukan kredit, maka bulan berikutnya akan melakukan kegiatan pengembalian sesuai dengan jangka waktu dan besarannya berapa angsuran per bulannya untuk disetorkan ke bank. Kemudian selanjutnya kita sampaikan poin ketiga, yakni adalah simulasi realisasi kredit, pengisian form kredit dan penilaian kredit. Kenapa ya kredit itu harus dinilai? Ini ada fase-fasenya, fase persiapan perlengkapan, fase penyediaan perjanjian, dan fase pengumpulan data, fase pengumpulan bagaimana penilaian tentang agunan, fase pembuatan laporan, fase-fase proses dalam realisasi kredit. Baik, untuk teman-teman semua yang pada kesempatan pagi ini mengikuti perkuliahan ini, akan Bu Messi bagi dalam bentuk kelompok terkait dengan proyek yang non-teknis. Baik teman-teman semua, tadi sudah Bu Messi sampaikan jenis-jenis kredit, antaranya adalah jenis kredit investasi, kemudian kredit konsumtif dan kredit modal kerja. Dari berbagai jenis kredit yang sudah Bu Messi sampaikan kepada kalian semua, teman-teman yang ada di ruangan ini, tadi ada jenis kredit investasi, kredit modal kerja, dan kredit konsumtif. Yang namanya kredit pasti ada unsur risiko. Nah, untuk mengetahui bagaimana cara meminimalisir kredit agar tidak berisiko, ada yang bisa bantu jawab? Saya
Untuk cara meminimalisir resiko kredit agar tidak terjadi kredit bermasalah bisa dilakukan dengan restrukturisasi ulang atau sering disebut dengan memperpanjang tenor pinjaman debitur yang mengalami kredit macet. Hal ini dilakukan agar angsuran yang harus dibayar semakin ringan dan juga perpanjangan tenor bisa disesuaikan dengan kemampuan pembayaran debitur terhadap pihak dari perbankan. Baik, terima kasih. Dengan yang Bu Messi paparkan tadi, bahwasanya yang nomor satu kenapa ada karakter, kapasiti, ya, kondisi of ekonomi, kemudian kolateral. Pertanyaannya Bu Messi adalah kenapa fungsi kolateral itu sangat penting buat industri perbankan? Ada yang bisa bantu jawab? Saya, Bu. Silakan. Kolateral ini memiliki fungsi sebagai barang pengaman ataupun barang jaminan untuk mengurangi risiko akhir, atau bisa juga sebagai fasilitas yang diberikan kreditur kepada debitur yang mengalami wan prestasi ataupun gagal dalam memenuhi pembayaran kewajiban. Baik, jawaban yang sangat luar biasa. Terima kasih untuk Mbaknya yang sudah membantu jawaban dari pertanyaan Bu Messi. Selanjutnya adalah ada beberapa solusi diperuntukkan untuk industri perbankan agar industri perbankan tetap lancar, tetap selaras, ya, tetap dipercaya oleh masyarakat. Kira-kira apa solusinya untuk menangani kredit bermasalah di era-era saat ini? Ada yang bisa bantu jawab? Silakan. Yang pertama yaitu hindari kebutuhan konsumtif. Yang kedua, gunakan kredit sesuai dengan kemampuan pembayaran di setiap bulannya. Dan yang ketiga, pembayaran surat kredit dengan tepat waktu. Dan yang terakhir atau yang keempat, kurangi biaya pengeluaran yang tidak diperlukan. Bagus sekali. Terima kasih untuk jawabannya. Baiklah, untuk tugas pertemuan ini yaitu tentang proyek non-tes. Contoh di sini adalah Tuan Budi seorang guru SMA dengan kategori PNS. Mendatangi salah satu industri BPR, yakni adalah BPR Buduran Delta Purnama Sidoarjo, bersama istri dan membawa kelengkapan data yang dibutuhkan. Yang pertama adalah KTP atau kartu tanda penduduk, yang kedua kartu keluarga, yang ketiga surat nikah, yang keempat pajak bumi dan bangunan, rekening listrik, serta satu dokumen penting yakni adalah jaminan berupa BPKB 1 unit sepeda motor Honda Vario tahun 2021. Akan melakukan realisasi kredit dengan pinjaman sebesar 10 juta rupiah. Yang mana untuk jenis kredit ini adalah kredit investasi dalam jangka waktu 1 tahun dengan suku bunga 2%. Diminta 1, membuat video atau film pendek tentang simulasi realisasi kredit dalam bentuk kelompok sebanyak 5 kelompok. Dan 1 kelompok beranggotakan 5 mahasiswa. Yang kedua, silahkan ditentukan berkas kelengkapan kredit yang diperlukan saat realisasi kredit berdasarkan tentang prinsip kehati-hatian bank atau prudential banking. Yang ketiga, tautkan hasil video simulasi kredit dalam LMS Learning, dalam Assign, dan juga kelengkapan berkas kredit. Setiap kelompok wajib mengomentari dan memberikan masukan atau penguatan pada kelompok-kelompok yang lain dalam forum diskusi di LMS. Sebelum Anda membuat video simulasi kredit, silakan disimak tautan video YouTube tentang realisasi kredit yang bisa Anda download di LMS Learning Unsida dengan link yang ada pada video ini. Kemudian simak video tentang realisasi kredit di link yang sudah ada pada slide ini.
Setelah semua menyimak video ini, sekali lagi kita harus berkonsentrasi terhadap penugasan yang diminta, yaitu penugasan project based learning. Baik, terima kasih teman-teman semua yang hadir pada perkuliahan pagi hari ini. Semoga Allah Ta'ala senantiasa memberikan ridho dan keberkahan buat kita semua. Semangat dan terus belajar tanpa henti sampai dengan impian kalian semuanya terwujud. Terkait dengan video tadi dibuat durasi 15 menit, yang terpenting adalah jangan ada unsur sara dan tetapkan kualitas originalitasnya. Terima kasih dalam perkuliahan ini. Sampai ketemu minggu depan dan Bu Messi akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.